Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di part sebelumnya, yaitu part ke-81, yaitu Yi Chen sedang menginterogasi seorang pemuda Jepang kaya dan beberapa anak buahnya yang telah mencuri obat atau merampok obat dari seorang medis atau seorang dokter pengobatan tradisional terkenal di Jingling. Maka di sini Yichen telah membuat orang Jepang itu tadi merasa ketakutan karena sudah diikat bersama anak buahnya. Bahkan satu anak buahnya sudah dicincang dan diberi makan anjing, diberikan kepada anjing untuk dimakan gitu ya. Jadi di sini Yichen minta tebusan 10 miliar rupiah atas ganti rugi daripada obat yang mereka rampas dari si Tiangki ya. Apakah mereka akan memberikan uang sebanyak itu atau tidak? Mari kita ikuti di part ke-82 ini. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dari channel ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika tidak keberatan, silakan share ke teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-82 ini. Kobayashi Ichiro mengumpulkan keberanian dan menelpon ayahnya. Pada saat ini, Kobayashi Masayo sedang menunggu obat ajaib tiba di Tokyo. Karena dirinya sudah tidak sabar menunggu, maka dia meminta keluarganya memasukkannya ke dalam ambulan dan langsung membawanya menunggu di bandara. Keluarga Kobayashi sangat berkuasa di Tokyo. Keluarga mereka punya hanggar untuk pesawat pribadi di bandara Tokyo yang di dalamnya punya ruang istirahat yang sangat mewah. Semua ini milik keluarga Kobayashi. Jadi Kobayashi Masayo membawa putra keduanya, Kobayashi Ichiro, menunggu kedatangan obat ajaib di sini. Kobayashi Masayo tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Kobayashi Ichiro. Kobayashi Masayo buru-buru bertanya, "Ichiro, aku dengar kamu tidak ikut naik pesawat sewaktu pesawat lepas landas. Kamu ada di mana sekarang?" Kobayashi Ichiro buru-buru berkata, "Ayah, aku ditahan oleh Tuan Muda Yi Yan Jing. Dia menyalahkan kita mencuri obat ajaib dan resepnya. Dia ingin kita membayar 10 miliar yuan untuk hak patennya. Jika tidak, dia akan membunuhku dan juga akan mengungkapkan masalah pencurian resep oleh Kobayashi Pharmaceutical." "Apa?" Kobayashi Masayo langsung marah. "Sialan, kenapa kamu tidak hati-hati?" Kobayashi Ichiro berkata sambil menangis, "Ayah, aku sudah sangat berhati-hati, tapi aku tidak tahu kenapa bisa ketahuan oleh mereka. Anda harus menyelamatkanku sekarang. Jika tidak, aku akan mati." Kobayashi Masayo berkata dingin, 10 miliar yuan adalah harga yang tidak masuk akal. Aku tidak akan menyetujuinya. Aku bisa terima jika mereka setuju dengan harga 100 juta yuan. Yichen mendengarkan terjemahan Chen Jekai dari tadi. Dia mencibir ketika mendengar ini dan berkata, "Tuan Kobayashi Masayo, kalian mencuri obat ajaib yang punya khasiat memperbaiki kerusakan tubuh yang sangat tinggi. Paraplegia saja tidak bisa disembuhkan, maka penyakit lainnya tidak perlu dikatakan lagi. Paraplegia saja bisa disembuhkan, maka penyakit lainnya tidak perlu dikatakan lagi. Jika obat seperti ini dipasarkan, setidaknya bisa mendapatkan keuntungan 10 miliar yuan dalam setahun. Kamu sudah sangat beruntung, mengerti?" Kobayashi Masayo mendengus dan berkata, "Bagaimana aku bisa tahu jika obat ini sehebat yang kamu katakan?" Ichiran berkata, "Sangat mudah.
1 jam kemudian obat kami akan mendarat di Tokyo. Aku dengar kamu lumpuh. Kamu bisa minum obat ajaib kami. Kamu akan sembuh seperti semula dalam waktu 10 menit. Dan itu adalah waktu paling lama. Kamu buktikan efek obatnya sendiri dan transfer uangnya. Jika tidak, aku akan menyebarkan berita putramu mencuri obat ke seluruh dunia sehingga reputasi Kobayashi Pharmaceutical kalian rusak. Setelah itu, Yichan berkata lagi, "Oh ya, putramu pasti akan mati ketika saat tiba." Kobayashi Maseo menjadi gelisah saat ini. Putranya ditangkap, bukti pencurian obat sudah ada di tangan orang. Jika dirinya menolak untuk bekerja sama, Kobayashi Pharmaceutical akan ditolak seluruh dunia jika terekspos. Pada saat ini, pemerintah Jepang akan mengikuti hukum internasional dan melarang produksi obat ajaib ini. Semuanya akan sia-sia dan menyebabkan bencana buat diri sendiri. Terlebih lagi, nyawa putranya mungkin akan hilang. Tapi jika obat ini benar-benar sangat berkhasiat 10 miliar yuan, itu tidak ada apa-apanya. Setelah memberikan 10 miliar yuan kepada Yichen, maka mereka akan mendapatkan untung besar di tahun kedua. Ketika memikirkan ini, Kobayashi Maseo segera berkata, "Baik, jika obat ajaib kalian benar-benar bisa menyembuhkanku, aku akan memberikan 10 miliar yuan untuk membeli resep obat ini." 1 jam kemudian, sebuah pesawat pribadi Global Express mendarat di Bandara Narita, Tokyo. Setelah pesawat mendarat, pesawat bergerak ke hangar pribadi. Kobayashi Maseo sudah lama menunggu di dalam hangar. Pesawat baru masuk ke hangar, pintu lebih terbuka dan asisten Kobayashi Ichiro buru-buru turun. Kedua tangannya memegang kotak obat dan berlari ke depan Kobayashi Maseo. Kobayashi Maseo sedang duduk di kursi roda penuh penantian. Kobayashi Ichiro, putra kedua, ada di belakangnya dan mendorong kursi roda tanpa ekspresi. Kobayashi Ichiro merasa sangat marah. Dia awalnya sudah berada dalam persaingan alih waris keluarga. Dia menekan kekayaan dengan kekuatannya. Tidak juga kakaknya malah ke Tiongkok dan mencuri obat ajaib. Jika obat ini benar-benar sehebat yang dikatakan, maka dia bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit ayahnya, tapi juga membawa keuntungan besar bagi Kobayashi Pharmaceutical. Pada saat itu, semua kerja keras yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang. Asisten Kobayashi Ichiro menyerahkan obat ke depan Kobayashi Maseo dengan kedua tangan dan berkata, "Ketua Dewan, ini adalah obat ajaib yang didapatkan susah payah oleh Wakil Ketua Dewan. Dia memintaku membawakannya untuk Anda." Kobayashi Masao mengangguk. Dia buru-buru berkata, "Cepat berikan 1 butir untukku." Asisten buru-buru membuka kotak dan memberikan sebutir obat. Pelayan yang berada di sampingnya segera mengantarkan segelas air hangat. Kobayashi Maseo mengambil obat itu dengan gemetaran. Dia menciumnya dulu dan berkata dengan senang, aroma obatnya sangat kuat dan murni. Hanya menciumnya saja sudah menyegarkan. Dia berkata dan tanpa ragu membuka mulut untuk menelan obatnya lalu meminum seteguk air. Semua orang menatapnya untuk melihat apakah obat ajaib ini sehebat yang dikatakan. Katanya paraplegia parah juga dapat disembuhkan. Bukankah itu luar biasa? Pada saat ini Kobayashi Masao merasakan perutnya terasa panas. Panas ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Area yang didatangi terasa panas dan nyaman sehingga dirinya tidak tahan untuk berseru, "Sungguh menakjubkan. Kedua kakiku sudah lama tidak ada rasa, tapi obat ini membuat kakiku mulai terasa panas." Beberapa menit kemudian dia merasakan seluruh tubuh dipenuhi kekuatan yang besar, seolah-olah dia tiba-tiba kembali pada kondisi 10 yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu. Dia merasa sangat semangat. Dia mencoba mengontrol kakinya dan ingin berdiri. Tidak diduga dia bisa berdiri tanpa perlu berusaha keras. Ya Tuhan, orang-orang di sekitarnya langsung tertegun. Kobayashi Ichiro juga terlihat bengong. Dia belajar ilmu obat-obatan, tentu saja
dia tahu jika sulit mengobati sistem saraf yang bermasalah. Tidak peduli orang sekaya apa, mereka tidak akan bisa disembuhkan sepenuhnya begitu lumpuh, bahkan tidak mungkin bisa berdiri. Tapi obat ini baru diminum selama 10 menit, ayahnya yang telah lumpuh 3 tahun lebih bahkan bisa berdiri. Ini terlalu luar biasa, bukan? Jika seperti itu, obat ini bukan hanya bisa mengobati para paraplegia, hemiplegia, dan stroke, tapi juga bisa mengobati penyakit seperti Parkinson, karena semua itu adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Jadi, obat ini adalah obat ajaib yang tidak terkalahkan. Pada saat ini, Kobayashi Masu mencoba untuk melangkah. Dia awalnya berpikir jika dirinya akan berjalan semboyongan. Tidak diduga dia berjalan stabil dengan santai. Kobayashi Masayo sangat bersemangat. Dia berjalan semakin cepat, bahkan bisa berbalik sedikit, melompat, juga berlari kecil. Kondisinya sangat bagus. Dia bukan hanya sembuh dari kelumpuhan, tapi dia menjadi lebih muda 20 tahun. Dokter keluarga Kobayashi segera maju untuk memeriksa kesehatan, lalu berkata dengan kaget, "Ketua Dewan, sistem saraf Anda yang rusak sudah pulih sepenuhnya. Ini benar-benar keajaiban medis." Benar, keajaiban ini adalah keajaiban yang bahkan tidak bisa diberikan oleh Dewa Amaterasu. Kobayashi masih hampir gila karena sangat senang. Sewaktu dia sedang berbahagia, Yichen menelponnya. "Tuan Kobayashi Masayo, bagaimana khasiat obatnya?" Kobayashi Masayo sudah benar-benar yakin dengan obat ajaib ini. Dia berkata penuh semangat, "Tuan Yi, aku setuju dengan persyaratanmu. Aku akan membeli hak paten obat ajaib ini dengan harga 10 miliar yuan." Yichen berkata, "Aku akan mengirimkan nomor rekeningnya kepadamu sekarang. Kirimkan uangnya dalam waktu 20 menit. Jika tidak, aku akan mengungkapkan apa yang telah kamu lakukan pada seluruh dunia." Kobayashi masih buru-buru berkata, "Tuan Yi, tenang saja. Aku akan menyuruh bagian keuangan untuk mentransfer uangnya. Seluruh dana yang ada di dalam pembukuan Kobayashi Pharmaceutical sejumlah 10,2 miliar, di mana 7% adalah uang pinjaman. Namun bagi Kobayashi Masayo, uang 10 miliar yuan sangat layak untuk dikeluarkan. Dengan adanya obat ajaib ini, Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi perusahaan farmasi terbaik di dunia kelak. Beberapa menit kemudian, Yichen mendapatkan sebuah notifikasi pesan teks. Kobayashi Pharmaceutical Jepang telah mentransfer uang ke rekeningnya sebanyak 1,427 miliar yang setara dengan 10 miliar yuan. Yichen tersenyum karena uangnya sudah masuk ke rekeningnya. Dia berkata kepada Kobayashi Masayo, "Tuan Kobayashi, aku dan Tuan Kobayashi Ichiro mengucapkan selamat kepadamu." Setelah itu, teleponnya segera ditutup. Kobayashi Ichiro berkata penuh semangat, "Tuan muda Ji, karena kamu sudah menerima uangnya, apakah bisa membiarkan aku pergi sekarang?" Yichen tersenyum misterius. "Kenapa harus buru-buru?" Kobayashi Ichiro berkata dengan senang, "Aku ingin segera kembali ke Tokyo untuk bersiap mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical." Yichen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan Kobayashi tidak perlu tergesa-gesa. Mungkin setengah jam lagi kamu akan memohon padaku untuk membiarkanmu tinggal." "Apa maksudnya?" Kobayashi Ichiro bertanya dengan curiga. "Apakah kamu mau mengingkari janji?" Yichen mencibir dan berkata dengan bangga, "Kata-kata yang telah diucapkan Yichen tidak pernah diingkari. Boleh saja jika kamu ingin pergi sekarang, tapi jika kamu kembali untuk memohon perlindunganku lagi, maka aku harus mempertimbangkannya lagi." Kobayashi Ichiro mengerutkan keningnya karena dia tidak tahu apa maksud Yichen, tapi dia ingin pulang ke Jepang saat ini. Jadi dia buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan Yi, namun tolong antarkan aku dan anak buahku ke bandara. Aku ingin membeli tiket pesawat paling awal untuk kembali ke Jepang." Yichen menggelengkan kepalanya. "Kamu boleh pergi, tapi mereka berlima tidak boleh." Kobayashi Ichiro buru-buru bertanya, "Apa maksudnya?" Yichen berkata, "Kelima orang ini tidak termasuk dalam kesepakatan kita tadi.
Selain itu, karena kelima orang ini berani merampok di tempatku, maka ini merupakan kejahatan besar dan mereka harus membayar harganya. Kobayashi Ichiro berkata, Tuan Yi, tidak perlu membunuh mereka, bukan? Ichiran berkata ringan, jika tidak membunuh mereka, untuk dijadikan peringatan, mungkin besok akan ada Dalin Pharmaceutical, Panasonic Pharmaceutical, Sony Pharmaceutical yang akan datang ke Tiongkok. Jika kamu masih banyak bicara lagi, aku akan menyuruh orang untuk memotong lidahmu. Kobayashi Ichiro terlihat sangat kaget. Dia melihat kelima orang yang terlihat bingung karena tidak mengerti bahasa Mandarin. Dia berkata sambil mengertakkan giginya, baik, kalau begitu tolong antarkan aku ke bandara. Ichen berkata kepada Hongwu, Hongwu, kamu sendiri yang antar dia. Bawa dia kembali. Jika dia menangis dan memohon padamu untuk kembali nanti, tapi sebelum kembali kamu cari tempat untuk berhenti dan beri pelajaran kepadanya dulu supaya dia bisa mengingatnya. Baik, Hongwu berkata dengan hormat, lalu berkata kepada Kobayashi Ichiro, Tuan Kobayashi, silakan. Kobayashi Ichiro melihat Ichen dan berkata dengan serius, Tuan Yi, kamu sepertinya terlalu percaya diri. Aku tidak mungkin akan kembali ke tempat sialan ini. Selamat tinggal. Ichen tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Mungkin sekira 20 menit atau setengah jam lagi ayahmu akan mati. Saat itu adikmu pasti akan berpikir jika kamu sengaja mencelakai ayahmu, meskipun dia tidak curiga, tapi demi menyingkirkan dirimu, dia pasti akan menyalahkan kematian ayahmu padamu. Pada saat itu mungkin kamu akan diburu Kobayashi Pharmaceutical jika berani kembali ke Jepang. Aneh rasanya jika tidak dijadikan daging cincang. Hongwu mengemudikan mobil membawa Kobayashi Ichiro yang penuh semangat ke bandara. Kobayashi Ichiro sangat senang meskipun keluarganya telah memberikan uang sebanyak 10 miliar yuan kepada Yichen, tapi kelumpuhan ayahnya telah disembuhkan. Selain itu, Kobayashi Pharmaceutical juga mendapat resep obat ajaib. Dengan mengandalkan obat ini, Kobayashi Pharmaceutical akan segera berkembang pesat. Pada saat itu, dirinya akan menjadi ketua dewan Kobayashi Pharmaceutical. Dirinya akan berada di posisi puncak nanti. Jadi, dia bahkan berharap dirinya punya sayap supaya bisa segera kembali ke Tokyo untuk menerima penghargaan ayahnya dan menerima kekaguman keluarganya. Dan pada saat ini di Tokyo, Jepang yang jauh di sana, Kobayashi Masayo sedang menikmati kesembuhannya dan merasakan masa mudanya dengan penuh semangat. Kondisi tubuhnya sudah pulih ke tingkat yang tidak bisa dibayangkan sehingga dia tidak bisa untuk mencari dua gadis muda supaya bisa segera merasakan kenikmatan yang telah lama hilang. Sewaktu meninggalkan bandara, Kobayashi Masayo ingin mengemudikan mobilnya sendiri. Ada dua hal yang dia sukai selama hidupnya. Satu adalah wanita dan satu lagi adalah mobil. Bagi dirinya, dua hal ini bisa memberikan rasa kendali yang kuat. Wanita sulit dicari untuk sementara waktu. Selain itu, reputasi akan rusak jika tersebar keluar karena dirinya baru pulih. Apalagi putra keduanya masih bersamanya. Tapi mengemudi mobil tidak masalah, bukan? Tentu saja Kobayashi Ichiro tidak berani melawan kata-kata ayahnya karena kondisi dirinya kurang bagus sekarang. Kakaknya yang segera menjadi pahlawan keluarga Kobayashi. Jika dia pulang nanti, kondisi dirinya akan semakin terpojok saat itu. Jadi dia harus menyenangkan ayahnya saat ini. Maka dia segera berkata, ayah, bagaimana kalau kamu membawa mobil sport Bentley punyaku? Bukankah kamu suka dengan kecepatan sewaktu muda? Kecepatan mobil itu sangat hebat dan kebetulan sudah larut malam sekarang sehingga tidak banyak mobil di jalan. Anda bisa melaju sesukamu. Baik, Kobayashi masuk tertawa dan masuk ke dalam mobil sport Kobayashi Jiro. Kobayashi Jiro segera duduk di samping kemudi dan berkata dengan hormat, ayah, Jiro tidak menyangka masih bisa duduk di mobil yang Anda kemudikan dalam hidup ini. Sewaktu kecil Jiro suka naik mobil yang kamu kemudikan. Mobil yang Anda kemudikan sangat stabil sehingga memberi rasa aman yang kuat.
Kobayashi Masayo mengangguk dan berseru, "Jiro, ini adalah keberuntungan seseorang. Mungkin bahkan Dewa Amaterasu saja tidak menyangka jika aku masih punya kesempatan seperti ini. Ini benar-benar kehidupan keduaku." Kobayashi Jiro yang duduk di sebelahnya berkata dengan penuh semangat sambil menegakkan tubuhnya. "Ayah, nyalakan mobilnya." Jiro sudah tidak sabar untuk merasakan kehebatan ayah lagi. Kobayashi Masayo meresponnya sambil tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menekan tombol untuk menyalakan mobil. Tapi setelah dia mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba merasa tubuhnya kaku dan hilang kendali atas tubuhnya. Kobayashi Jiro melihat tangan ayahnya tergantung di udara dan tidak menekan tombol start, sehingga membuatnya segera bertanya, "Ayah, apakah Anda terlalu bersemangat?" Kobayashi Masayo tidak bisa bicara. Dia berusaha keras mengeluarkan suara 2 kali. Pada saat ini dia merasa sulit bernapas, seolah-olah akan mati. Kobayashi Jiro langsung kaget melihat kondisi ayahnya. Wajah ayahnya terlihat biru. Pembuluh darah di leher dan dahinya terlihat jelas. Pembuluh darah berwarna biru terlihat mengerikan. Kobayashi Jiro panik dan bertanya, "Ayah, ada apa dengan Anda?" Kobayashi Masayo merasa seperti ada sepasang tangan besar menempel di lehernya. Ekspresinya terlihat kesakitan sambil melihat Kobayashi Jiro. Dia mengangguk menggunakan seluruh tangannya untuk berkata, "Obat-obat ini beracun." Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan semua kekuatan. Kepalanya miring, mulutnya berbusa dan mati. Pil kehidupan sesaat akhirnya menunjukkan khasiat obatnya dan mengambil nyawa Kobayashi Masayo. Kobayashi Masayo bahkan tidak tahu jika obat yang dia minum adalah obat seperti iblis. Kobayashi Jiro pada saat ini panik dan segera mendorong pintunya, berteriak kepada anggota keluarga lain yang bersiap naik ke mobil, "Ayah mati keracunan. Obat ajaib yang dibawakan kakak beracun." Semua orang seperti disambar petir ketika mendengarnya. Sekelompok orang segera datang. Dokter keluarga segera memeriksanya. Tuan besar benar-benar telah mati. Pada saat ini ekspresi Kobayashi Masayo terlihat mengerikan. Kulitnya biru kehitaman, matanya merah, mulutnya menganga. Dia mati dengan menyedihkan. Setelah dokter memeriksanya, dia bergumam, "Ketua Dewan meninggal karena keracunan. Apakah obat ajaib itu adalah racun?" Seluruh keluarga Kobayashi merasa kaget. Mereka bahkan tidak bisa berdiri stabil. Jika obat ini adalah racun, maka bukankah mereka akan rugi besar? Bukan hanya nyawa ketua dewan yang melayang. Hampir semua uang milik Kobayashi Pharmaceutical telah dikirim kepada pihak lain. Sebagian besar uang ini adalah pinjaman dari bank. Jika Kobayashi Pharmaceutical meminjam uang lagi, setidaknya butuh 10 tahun untuk melunasinya. Mana mungkin ada peluang untuk berkembang pesat. Bisa dibayangkan Kobayashi Pharmaceutical tidak akan bisa berkembang nanti. Ekspresi Kobayashi Jiro sangat suram saat ini. Meskipun dia sangat sedih, tapi dia samar-samar merasakan senang di dalam hatinya. Karena dia tahu jika kakaknya Kobayashi Ichiro tidak akan bisa menjadi ancaman baginya sekarang. Bukan hanya tidak bisa mengancam dirinya juga akan membunuhnya. Dia telah menyebabkan ayahnya mati dan ini adalah hukuman mati. Selama dia berani kembali ke Jepang, maka dirinya akan mencincangnya. Tidak, meskipun tidak kembali ke Jepang, dia juga akan mengirim orang untuk membunuhnya. Ketika dia memikirkan ini, dia segera berteriak dingin, "Pasti kakakku Kobayashi Ichiro yang mencelakai ayah. Dia bahkan memberontak seperti ini. Kita tidak boleh memaafkannya." Kebiasaan Jepang dan Tiongkok hampir sama. Dalam tradisi kedua negara ini, membunuh ayah adalah dosa terbesar di dunia. Oleh karena itu Kobayashi Ichiro berkata dengan marah, "Aku sekarang mengumumkan secara resmi bahwa Kobayashi Ichiro harus membayar dengan nyawanya karena membunuh ayah dan memberontak."
laksanakan perintahku, aku akan mengambil alih jabatan Ketua Dewan Kobayashi Pharmaceutical untuk sementara waktu, sekaligus umumkan kepada semua gangster yang ada di Jepang bahwa orang yang bisa membunuh Kobayashi Ichiro akan mendapatkan uang 1 miliar yen. 1 miliar yen hampir setara dengan 50 juta yuan. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Meskipun Kobayashi Pharmaceutical baru saja menderita kerugian besar senilai 10 miliar yuan, tapi bagaimanapun juga perusahaan mereka adalah perusahaan farmasi terkenal di dunia. Meskipun kedepannya akan sulit, tapi mudah saja untuk mengeluarkan 1 miliar yen. Bonus 1 miliar yen ini akan membuat seluruh gangster yang ada di Jepang memburu Kobayashi Ichiro. Jika Kobayashi Ichiro mati, tentu saja dirinya akan menjadi ketua dewan Kobayashi Pharmaceutical. Asisten Kobayashi Ichiro ketakutan setengah mati saat ini. Dia diam-diam melarikan diri dari bandara sewaktu semua orang tidak memperhatikan dirinya. Kemudian dia segera menelpon Kobayashi Ichiro. Telepon baru terhubung dan dirinya berkata sambil menangis, "Tuan muda, Anda jangan kembali ke Jepang. Tuan besar telah meninggal." Tuan muda kedua berpikir obat ajaib dari membunuh tuan besar, dan sekarang menawarkan hadiah sebesar 1 miliar yen untuk membunuhmu. Wow, sangat seru sekali ya guys. Tapi di video ini kita akhiri sampai di sini, dan kita lanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.